Nah, ini teman-teman saya informasikan ya. Ternyata teman-teman bahwa para apologet, bahasa Inggrisnya itu apologists ya, para apologet Kristen yang dipersekusi di Indonesia itu sudah masuk kepada laporan, sudah masuk dalam laporan tahunan sebuah badan yang melaporkan tentang kebebasan beragama. Nah, di mana itu teman-teman? Nah, di mana itu? Di sini saya kasih tahu ya. Nah, ini. Saya balikan dulu kamera saya biar saya tunjuk. Nah, ini nama badannya teman-teman. Biar teman-teman tahu. Nah, ini nama badannya. Jadi nama badannya itu adalah Badan International Religious Freedom. Ya, sebuah badan yang melaporkan tentang persekusi-persekusi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, saya kasih ininya. Nih. Ini ya teman-teman ya. Kelihatan? Namanya itu adalah USCIRF. USCIRF. Ya, Komisi Internasional tentang Kebebasan Beragama. Nah, saya akan bukakan dan coba bacakan ya laporan-laporan yang terjadi nih ya. Ini Indonesia ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri. Nah, ternyata teman-teman kesinilah teman-teman memberikan informasi atau laporan tentang persekusi-persekusi yang terjadi oleh karena berbeda pandangan. Oleh karena dia mengeluarkan statement-statement isi pikiran mereka terhadap sebuah agama. Ya. Nah, nih saya kasih contoh misalnya yang menimpa teman-teman kita itu ditulis di sini ya, banyak ya. Nih, saya kasih contoh misalnya, nah ini ya. Nah, ini. Saya bacakan ya, yang menimpa misalnya, saya kasih contoh. Aulia Rahman divonis 8 bulan penjara oleh karena penistaan karena dia bercanda tentang nama Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad ini memang sering makan korban. Ya. Kemudian polisi di Sumatera Utara menangkap mantan seorang konselor ya, Sibolga, karena apa? Karena dia menista Muhammad dan Islam di Facebook. Kemudian di bulan Oktober, polisi Sunggal, nah ini teman kita teman-teman, ini disebutkan teman kita. Polisi di Sunggal, Sumatera Utara menangkap seorang penghias bunga ya, atau tukang bunga bernama Rudi Simamora. Jadi Rudi Simamora ternyata teman kita itu sudah masuk teman-teman dalam laporan tahunan Komisi Kebebasan Beragama. Ya. Karena tuduhan menghina Islam secara online. Ya, otoritas atau pihak berwenang telah sebelumnya memvonis ya Muhammad itu Rudi Simamora selama 1 tahun di penjara untuk kasus yang sama sebelumnya. Nah, dia dibebaskan pada tahun 2024. Kemudian polisi di Medan menangkap seorang social media influencer yang sama. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang jelas masuk ya, ini ya Rudi Simamora ini. Ya, jadi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi tentang agama, mengungkapkan isi pikirannya, pandangannya terhadap agama, ya pandangannya terhadap isi pemahamannya terhadap isi Al-Quran, isi Bible dan lain sebagainya, itu mengalami persekusi. Ini banyak sekali teman-teman. Ini laporannya. Nah, jadi teman-teman, yang terjadi kepada saya itu sama teman-teman. Saya adalah seseorang yang juga mengungkapkan isi pikiran-pikiran saya di media sosial tentang Islam dan tentang Muhammad. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, ketika saya menjawab fitnahan-fitnahan mereka, yang ada saya dipersekusi dan ingin dipenjarakan, bahkan mereka mencari daya upaya untuk supaya Edis TV dideportasi. Nah, jadi teman-teman, info semacam ini kita laporkan kepada badan ini ya teman-teman ya. Nah, ini namanya US, tadi ya nih, namanya ini
nih ya, US nih ya, USCIRF. Nah, seperti itu. Itu ada webnya sendiri, teman-teman. Memberikan laporan bahwa ada seseorang ya bernama Edis TV atau Edis Sidabutar. Sebenarnya saya udah buat statement. Nah ini ya tentu sudah saya upload, teman-teman. Jadi ternyata biar tepat sasaran memang ini yang menangani. Ini melaporkan, memberikan laporan tahunan di seluruh dunia terhadap persekusi, ya, kasus-kasus persekusi yang menimpa seseorang oleh karena apa yang dia imani, oleh apa yang dia yakini. Ya, Sobat Waras, akhirnya Edis TV melawan balik Rudy Yohanes yang benar-benar ingin memulangkan Edis TV kembali ke Indonesia. Dan rupanya Rudy Yohanes didukung oleh orang-orang Islam yang selama ini menjadi lawan debatnya, tapi sekarang ini mereka sudah jadi kawan, bersama-sama ingin memulangkan Edis TV kembali ke Indonesia. Ya, menurut saya, kalau mereka ingin memulangkan Edis TV ke Indonesia hanya karena Edis TV membahas tentang Islam, membuka data dan fakta tentang Islam, ini sangat-sangat munafik dan sangat-sangat konyol menurut saya. Karena apa? Islam pun melakukan hal yang sama. Mereka juga mengolok-olok ajaran Kristen. Mereka juga mengolok-olok ajaran Yesus. Jadi menurut saya, kalau mereka ingin memulangkan Edis TV hanya gara-gara Edis TV membuka data tentang Islam dan mereka tidak sanggup jawab, yang membuat mereka marah dan akhirnya ingin memulangkan Edis TV ke Indonesia melalui tangan Rudy Yohanes. Bahkan saya dengar sudah ada dana 3 miliar yang disiapkan untuk memulangkan Edis TV. Wah, ini sangat-sangat ironi, sangat-sangat disayangkan kawan-kawan. Tidak pantas ya. Kalian itu tugasnya sebenarnya adalah coba buktikan Edis TV itu salahnya di mana. Bisa nggak kalian bantah dalil-dalil Edis TV terkait ajaran Islam yang dibuka data-datanya oleh Edis? Itu menurut saya lebih gentleman daripada kalian ya berusaha untuk memulangkan Edis TV. Ini menunjukkan kekalahan telak kalian. Lagi-lagi kawan-kawan, saya bukan salah seorang yang secara membabi buta membela Edis. Ada beberapa hal yang saya juga tidak setuju dengan Edis. Namun dalam hal mereka ingin memulangkan Edis hanya gara-gara sakit hati, tidak sanggup melawan Edis, ya ini menurut saya sangat-sangat konyol dan perbuatan yang memalukan. Inilah perbuatan yang menunjukkan kekalahan kalian. Jadi dalam hal ini saya mendukung Edis, ya, supaya Edis tidak dipulangkan dari Amerika ke Indonesia. Biarkanlah Edis, ya kan? Kalau memang kalian mau supaya Edis itu bungkam, ya tunjukkan data-data atau antitesis yang bisa mematahkan argumen Edis. Itu aja gitu. Tapi kalau kalian tidak sanggup, ya sudah, itulah kekalahan kalian. Gak usah kejang-kejang kesurupan, karena kalian pun melakukan hal yang sama kok. Zakir Naik melakukan itu, kalian bela-bela. Kenapa kalau Edis melakukan itu kalian marah? Zuma, Rifa, Nandar, PI dan lain sebagainya melakukan itu, kalian bahagia. Tapi ketika Edis melakukan itu kalian marah-marah, ya kan? Ini sangat-sangat ironi ya. Jadi menurut saya, kembalilah kalian ke room kalian masing-masing dan silakan kalian itu masing-masing membuat video argumen yang bisa membantah Edis TV. Itu aja, selesai urusan. Atau kalau kalian tidak mau Edis TV berkoar-koar lagi, ya udah, kalian juga nggak usah lagi berkoar-koar tentang ajaran Kristen. Nggak usah lagi kalian di room-room kalian bahas-bahas ajaran Kristen. Nggak usah lagi, supaya semua clear, semua diam. Tapi selagi kalian masih juga bahas, ya jangan salahkan Edis juga membahas kalian. Itu aja sih, sesimpel itu kawan-kawan. Oke, halo. Oke, salam Waras dan support terus Pavil 88 channel ya. Yang sudah support pelayanan Pavil Pedesaan, dan hari ini saya mengunjungi salah seorang hamba Tuhan yang sedang berjuang melayani pedesaan. Dan seperti program kita,
berbagi berkat dengan teman-teman hamba Tuhan di desa, dan ini saya serahkan. Gembala, diterima walaupun tidak banyak, semoga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat para donatur yang sudah memberkati kami dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada di desa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pastor, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.